Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bengkulu. Kami akan mendemonstrasikan modul 2.3. Coaching Supervisi Akademik. Saya Upin Haryanti dari SD 71 Kota Bengkulu. Saya Rahmawati dari SMP Negeri 17 Kota Bengkulu. Saya Sulistiati dari SMK Negeri 2 Kota Bengkulu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, apa kabar Bu Sulis? Waalaikumsalam Bu Rahma. Alhamdulillah kabar baik Bu Rahma. Sebelum Ibu melakukan coaching, ada baiknya kita melakukan percakapan sedikit ya Bu Sulis. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Sulis mengenai rubrik penilaian kita. Apakah nanti sesuai dengan alur Tirta, kemudian pertanyaan berbobot ya, dan juga bagaimana coach nanti merespon dari pertanyaan Ibu. Dan juga yang tidak boleh kita lupakan adalah prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian memaksimalkan potensi coach dan juga proses kreatif ya Bu ya. Jadi bagaimana Bu Sulis siap? Siap Bu Rahma. Oke. Jadi pertama kali yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Bu Sulis kembangkan setelah coaching ini berakhir. Iya, terima kasih Bu Rahma. Ya. Mungkin dari nanti saya melakukan coaching bersama Ibu Upin, saya potensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Ya. Lalu proses mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke. Jadi Bu Sulis akan mengembangkan 3 kompetensi itu ya? Iya benar Bu. Oke. Lalu dari 3 itu kompetensi mana yang lebih spesifik lagi yang akan Bu Sulis kembangkan? Yang lebih spesifik nanti yang akan saya kembangkan yaitu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot seperti itu. Lalu setelah coaching berakhir, harapan apa yang akan Bu Sulis inginkan dari coaching ini? Ya, saya dari apa yang saya lakukan nanti saya bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Oke, baiklah Bu Sulis. Setelah saya mendengar seluruh jawaban Bu Sulis, saya rasa ini sudah bisa kita lanjutkan dengan coaching. Semoga coaching Ibu nanti bersama Bu Upin berlangsung dengan lancar. Oke, terima kasih Bu Rahma. Alhamdulillah. Kapten. Assalamualaikum Bu Upin, apa kabar Bu? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah sehat Bu Sulis. Bagaimana kabar Bu Sulis? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Syukurlah kalau kondisi Bu Upin sehat. Saya ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati ya beberapa hari ini kelihatannya Bu Upin ini kurang bersemangat seperti biasanya. Kalau boleh saya tahu kira-kira apa yang menjadi permasalahannya Bu? Iya Bu Sulis, begitulah kira-kira. Sebenarnya saya ini memang memiliki sedikit masalah. Namun saya bingung mau berceritanya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu untuk mendengarkan cerita saya? Kira-kira saya tidak mengganggu kesibukan Bu Sulis? Tentu tidak Bu, ada saya waktu. Silakan Ibu kalau Ibu ingin bercerita, melakukan refleksi dengan saya dengan sungkan Bu Upin, silakan, tidak mengganggu saya. Syukurlah Bu kalau begitu. Terima kasih sebelumnya ya Bu. Jadi begini, beberapa hari ini, belakangan ini terutama saya sering merasa tidak nyaman. Pikiran saya tidak bisa tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu Upin ini? Dan kira-kira ya Bu ya, dari pembicaraan ini nanti apa yang Ibu harapkan? Iya. Yang membuat saya tidak nyaman adalah akhir-akhir ini anak-anak saya tidak antusias untuk belajar. Jadi dari 100% anak-anak saya itu hanya sekitar 50% saja yang mau mengikuti pembelajaran dengan antusias. Tugas-tugas juga tidak mereka kerjakan.
gitu Bu Sulis. Yang saya harapkan saat ini saya itu bisa mengambil solusi gitu, mengambil langkah-langkah apa ya kira-kira yang bisa saya lakukan untuk menghadapi ketidaknyamanan ini Bu Sulis. Menurut Ibu Upin ini ya Bu ya, dari saya tadi apa yang saya dengarkan, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu ini kurang antusias dalam pembelajaran itu? Kalau saya pikirkan selama ini saya sudah mengajar dengan ya seperti biasa Bu. Tapi memang saya ini mungkin pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak ini kurang bervariasi, mungkin modelnya, metodenya, karena saya mengajar yang menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Kemudian saya juga memberikan tugas ke anak-anak sesuai dengan yang ada di buku teks Ibu. Begitu ya Bu ya. Kalau menurut Ibu ini apa saja yang dapat membuat siswa Ibu ini antusias dalam pembelajaran ini? Sepertinya memang saya harus melakukan perubahan mengajar. Saya harus memberikan pembelajaran kepada anak-anak saya, pembelajaran yang menarik. Mungkin saya bisa memberikan mereka metode yang bervariasi, kemudian boleh juga dengan menampilkan media, misalnya video, LKPD yang berwarna-warni, bahan ajar yang menarik. Mungkin seperti itu yang anak-anak saya harapkan dari saya, Bu. Lalu menurut Ibu Upin ini dan menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu ini asik dalam proses pembelajaran ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas ini? Sepertinya saya harus mengubah cara mengajar saya yang kemarin mungkin saya yang lebih dominan mengajar. Mungkin sepertinya saya harus mengajar lebih berpusat kepada siswa. Jadi siswa yang melakukan kegiatan yang aktif dalam pembelajaran tersebut, saya di situ mungkin hanya mengarahkan begitu, membimbing. Saya juga mungkin harus sekali menyemangati mereka ya Bu, seperti memang selama ini saya belum melakukan ice breaking, membuat anak-anak lebih semangat belajar. Saya juga belum pernah menyajikan pembelajaran yang berbentuk games misalnya. Jadi anak-anak saya ini kan berbeda-beda ya Bu. Jadi mungkin mereka bosan melihat saya mengajar begitu-begitu saja. Lalu Bu Upin ya, mengenai tugas ya Bu ya yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu, apa penyebabnya sehingga siswa Ibu ini kurang antusias dalam mengumpulkan tugas itu? Kalau saya sadari sepertinya selama ini saya memberikan tugas terlalu banyak. Jadi dalam satu pertemuan itu setelah menjelaskan saya berikan tugas mereka dan tugas-tugas tersebut tidak beragam. Saya hanya memberikan mereka soal-soal evaluasi sudah, dan anak-anak saya lihat memang kurang antusias mengerjakan tugas itu. Kalau boleh saya tahu nih ya, Ibu itu menggunakan sumber belajar apa yang Ibu lakukan di dalam kelas ini? Saya pikir sumber belajar yang saya pakai selama ini kan dari buku teks ya Bu. Sepertinya ya tadi saya harus mengubah itu, saya harus memberikan sumber belajar mungkin dari internet, berupa video-video pembelajaran yang menarik, ada gambar-gambar yang berwarna-warni. Intinya mungkin saya harus menggunakan aplikasi Canva deh untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa saya. Sebenarnya itu sudah bagus Bu, ide Ibu menggunakan berbagai macam aplikasi tadi itu sudah bagus. Saya yakin sekali nanti apabila Ibu ini menggunakan berbagai macam media-media pelajaran dan beberapa hal media tadi untuk tugas-tugas peserta didik, maka pasti proses pembelajaran ini akan
antusias dan murid juga akan semangat dalam mengumpulkan tugas dalam pembelajaran yang Ibu Upin laksanakan seperti itu ya. Lalu selanjutnya dari apa yang kita sudah bahas tadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, ya Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video pembelajaran, rancang LKPD dan bahan ajar. Sesekali juga menghadirkan ice breaking, memberikan evaluasi mungkin dalam bentuk games gitu, supaya anak-anak saya ini senang mengerjakan tugasnya. Oke, bagus sekali hal-hal rencana yang ingin Ibu lakukan. Saya mendukung proses pembelajaran yang dirancang tadi. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan, Bu? Iya, terkait dengan kesiapan belajar siswa saya ya Bu, sepertinya saya harus melakukan mendapatkan informasi mengenai profil belajar siswa saya, karena siswa saya ini banyak sekali, namanya siswa kelas 1 ya Bu. Ada yang senang banyak aktivitas gitu saat belajar, ada juga yang fokus dengan membaca, melihat saja, ada yang juga lebih fokus mendengarkan. Jadi saya nanti akan membentuk sebuah pembelajaran yang bisa sesuai dengan profil belajar siswa saya masing-masing. Lalu Bu, Ibu akan mendapatkan sumber yang beragam itu dari mana Bu? Yang pertama, saya akan mengumpulkan banyak buku berkaitan dengan materi dan media-media korporat yang ada di sekitar, itu saya manfaatkan. Kemudian aplikasi Canva-nya mungkin saya lebih berdayakan lagi untuk anak-anak saya, untuk memudahkan murid saya. Oke, bagus sekali ya rencana Bu Upin, luar biasa. Ini saya apresiasi ya, luar biasa. Semoga apa yang Ibu rencanakan tadi berjalan dengan lancar ya Bu Upin ya, sehingga Ibu bisa menghadirkan pembelajaran yang menarik, antusias murid dalam pembelajaran Bu Upin ya. Amin, terima kasih Bu. Semoga nanti saya berjalan dengan lancar ya Bu. Bisa pembicaraan kita ini bisa saya lakukan nanti di kelas saya, supaya pembelajaran bisa berubah gitu. Mereka lebih antusias dan lebih percaya diri. Benar, iya, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur nih Bu. Pada akhirnya Bu Upin merasa lega dan bisa terus merencanakan apa yang sudah Ibu komitmenkan tadi, sehingga apa yang Ibu lakukan ini berjalan dengan lancar. Lalu apakah ada batasan waktu atau deadline yang ingin Ibu laksanakan seperti itu? Iya, baik Bu. Mengenai hal itu, saya rencananya akan eksekusi secepatnya pada pembelajaran tatap muka di minggu ini Bu, rencana saya tadi. Iya, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan. Kira-kira Ibu ini butuh dukungan untuk melaksanakan komitmen Ibu ini tadi dari siapa saja Bu? Terkait masalah ini, saya akan berkomunikasi dan membutuhkan dukungan mungkin dari teman sejawat, dari kepala sekolah. Barangkali bisa bersama-sama saling mengingatkan dan saling membantu begitu. Wah, ide yang bagus ya Bu Upin ya. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan ini segera dapat terlaksana, dan apa masalah-masalah yang Ibu utarakan tadi bisa terselesaikan dengan baik dengan rencana-rencana Ibu ini, dan Ibu juga bisa kembali bekerja dengan baik, dengan antusias, dengan suasana hati yang senang dan nyaman seperti itu Ibu ya. Terima kasih sekali Bu Sulis sudah membantu saya, mengajak saya untuk berbincang mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi. Saat ini saya merasa lega loh Bu Sulis, karena saya sepertinya sudah menemukan banyak solusi dalam diri saya. Iya, makasih ya Bu Upin ya, sama-sama ya atas perbincangan ini. Saya juga senang melihat Bu Upin sudah bersemangat lagi dalam pembelajaran. Terima kasih ya, seperti itu. Iya Bu, terima kasih. Mohon maaf Bu, sepertinya bel masuk sudah berbunyi. Saya mau menyiapkan lagi pembelajaran selanjutnya ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu, sudah berbincang-bincang dengan saya hari ini.
Ya Bu Upin, sama-sama Bu Upin. Silakan Bu Upin. Ya, assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Bu Rahma. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah Oke, baik. Alhamdulillah ya. Tadi saya sudah mendengarkan dan mengamati coaching antara Bu Sulis dan Bu Upin ya. Nah sekarang saya ingin mengajukan lagi beberapa pertanyaan setelah Bu Sulis dan Bu Upin melaksanakan coaching ini. Oke, Baik, Mas Bu. Sulis? Oke Baik, ya. Bagaimana Ibu Sulis menilai performa Ibu Sulis pada saat coaching tadi? Saya menilai diri saya ketika saya sudah melakukan coaching tadi Oke. bersama Ibu Upin. Mhm. Saya sudah menggunakan alur Tita sehingga bisa saya menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan dia menemukan sendiri solusinya. Oke ya, bagus sekali. Baiklah Bu Sulis, sekarang boleh tidak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, ya. Oke, begini ya. Saya mengamati tadi bahwa Ibu sudah melakukan coaching dengan baik sama Bu Upin, namun ada sedikit yang mungkin harus lebih ditingkatkan, yaitu Bu Sulis harus lebih menghadirkan, melakukan kehadiran penuh pada saat coaching. Nah, bagaimana menurut Bu Sulis pendapat saya ini? Iya Bu, terima kasih atas masukan yang sudah Ibu Ya. sampaikan. Insya Allah nanti ke depan akan saya perbaiki di lain waktu. Oke, dari diskusi ini kira-kira apa yang terbayang sama Bu Sulis? Saya akan belajar lagi Ya. bagaimana melakukan coaching dengan benar dan melakukan coaching ini dengan alur tirta yang baik. Seperti itu, Bu. Oke, jadi siapa kira-kira yang akan Bu Sulis jadikan partner untuk coaching? Mungkin nanti di ke depan saya juga akan melakukan coaching ini dengan teman sejawat saya. Oke, baiklah Bu Sulis. Dari pengamatan saya bahwa Ibu sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat baik, sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu menyebutkan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, ya Bu ya. Jadi bolehkah saya bertanya, apakah Ibu apa yang Ibu peroleh dari coaching ini? Ya, terima kasih Bu Rahma. Ya. Dari kegiatan coaching ini saya bisa memperoleh solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya juga berharap bisa melakukan coaching ini lebih baik lagi nanti di depan. Oke, Bu Sulis, saya rasa kegiatan kita ini cukup sampai di sini dan mudah-mudahan Bu Sulis bisa melakukan coaching lebih baik lagi di lain waktu ya Bu Sulis. Ini ya, terima kasih Bu Rahma. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.